Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana secara terbuka melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mempertimbangkan proses pergantian Wakil Presiden yaitu Gibran yang sebelum pemerintahan berjalan 2 tahun. Jadi dalam pandangan Denny Indrayana, pergantian kepemimpinan di kursi nomor 2 yaitu Wakil Presiden sangat mendesak katanya. Jadi kata Denny Indrayana, sebaiknya Prabowo itu punya wakil presiden baru sebelum tanggal 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian Republik ini masih punya harapan, paling tidak sedikit harapan kepada Presiden Prabowo. Jadi alasan Denny Indrayana kenapa wakil presiden Gibran ini harus dipecat. Yang pertama karena sederet alasan fundamental yang sah, yaitu menempuh jalur pemakzulan terhadap wakil presiden yang berhubungan dengan konstitusional skandal hitam MK. Makanya Gibran itu disebut anak haram konstitusi. Alasannya bukan hanya itu saja Jadi terlalu banyak alasan konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, kejahatan tingkat tinggi, perbuatannya tercela, hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jadi surat itu sudah disampaikan secara terbuka kepada Presiden Prabowo. Jadi banyak juga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat mengatakan kalau seandainya Wapres Gibran ini tidak dipecat sebelum 20 Oktober atau akhir tahun Prabowo menjabat selama 2 tahun, kemungkinan bisa saja Gibran yang naik atau Prabowo yang turun Jadi ada spekulasi seperti itu. Dan ini bisa saja jabatan Prabowo sebagai presiden terancam Geng Solo bisa saja akan melakukan perlawanan untuk menurunkan Prabowo. Apalagi kita lihat persentase kepercayaan publik terhadap Prabowo menurun, yaitu hanya sekitar 55% yang dari sebelumnya 80% Jadi kita lihat di sosial media banyak sekali kritik keras kepada Prabowo akibat blundernya Prabowo berbicara di depan publik. Makanya banyak sekali saran dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Said Didu atau tokoh masyarakat lainnya supaya Prabowo ini menyingkirkan orang-orang Jokowi di sekelilingnya. Kalau tidak, maka Prabowo lah yang akan disingkirkan. Apa kabar Bapak Presiden Prabowo? Semoga sehat selalu. Lama juga kita tidak berjumpa. Izinkan saya menyampaikan pandangan ini melalui ruang publik. Saya tidak mengirimkannya secara pribadi karena khawatir tidak pernah sampai kepada Bapak. Salah satu masalah terbesar menjadi presiden adalah tidak semua informasi bisa sampai apa adanya. Gaya kerja istana mungkin berbeda pada setiap masa kepresidenan. Tetapi satu hal saya yakin tetap sama, istana bukan hanya menyaring siapa yang boleh bertemu presiden, tetapi juga menyaring informasi apa yang boleh sampai kepada presiden. Penyaringan informasi itulah yang berbahaya. Kebenaran yang disaring perlahan-lahan dapat berubah menjadi kebenaran yang dimanipulasi. Data yang diolah terlalu jauh dapat membuat presiden mengambil keputusan yang keliru. Misalnya, tentang pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut Badan Pusat Statistik. Tolong dicek betul Pak, mintalah angka yang sebenarnya. Lebih baik Bapak menerima kenyataan yang pahit daripada disuguhi data yang manis tetapi palsu. Sebab kalau angka statistik yang seharusnya bersifat pasti saja sudah dikorupsi, maka arah kebijakan negara juga berisiko tersesat. Karena itu Bapak Presiden, pandangan ini akan saya sampaikan apa adanya. Mungkin tidak selalu menyenangkan untuk didengar, tetapi bagi saya inilah salah satu cara membantu Bapak dan jauh lebih penting membantu Republik. Membacanya jangan sambil marah loh Pak. Sebab menurut dugaan saya, ketakutan kepada kemarahan Bapak itulah yang mungkin menyebabkan orang-orang di sekeliling Bapak tidak berani menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya. Saya masih ingat pernah dimarahin Bapak di apartemen Dharma Wangsa. Waduh, ngeri Pak. Dimarahi mantan Danjen Kopassus saja sudah menegangkan. Apalagi sekarang Bapak sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasti lebih ngeri lagi. Bapak, saya akan mencoba rutin memberi masukan, terutama mengenai 2 masalah besar, konstitusi dan korupsi. Hari ini kita membahas konstitusi. Lebih tepatnya, bagaimana mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Mengapa saya membahas masalah ini? Pada Senin 20 Juli 2026 muncul satu peristiwa yang sudah ramai diperbincangkan halayak.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di bagian bawah sejajar dan bersebelahan dengan para menteri koordinator. Ia tidak duduk sejajar dengan Bapak. Sependek ingatan saya, peristiwa semacam ini sangat langka dalam sejarah Republik. Baru pertama kali terjadi. Karena itu menarik dan penting secara ketatanegaraan. Saya tidak tahu apakah Bapak menyadari posisi duduk tersebut. Apakah itu atas arahan Bapak? Apakah itu keputusan protokoler istana? Atau ada arahan dari pihak lain? Namun apapun alasannya, posisi duduk Wakil Presiden mempunyai makna dan konsekuensi ketatanegaraan yang serius. Posisi Wakil Presiden yang tidak sejajar dengan Presiden bukan sekedar persoalan teknis rapat. Kalau pihak istana menjelaskan bahwa itu hanya masalah teknis, maka teknis yang demikian harus dikoreksi. Sebab protokoler bagi Presiden dan Wakil Presiden bukan sekedar urusan kursi, ini urusan konstitusi. Presiden adalah RI1, Wakil Presiden adalah RI2. Keduanya memang memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi berada dalam satu lembaga kepresidenan, dipilih dalam satu pasangan. Karena itu dalam acara resmi ketatanegaraan, termasuk sidang kabinet paripurna, Presiden dan Wakil Presiden seharusnya ditempatkan duduk sejajar. Tidak harus selalu persis bersebelahan, tetapi harus sejajar. Dalam sidang di MPR misalnya, Presiden dan Wakil Presiden mungkin tidak duduk persis berdampingan, namun posisinya tetap sejajar. Mengapa? Karena kesejajaran mengandung makna konstitusional. Posisi Presiden tidak boleh dibuat lebih tinggi secara simbolis, bahkan sekedar lebih maju dapat menimbulkan tafsir yang keliru. Menempatkan Wakil Presiden Gibran di bawah Presiden Prabowo, menurut pandangan saya, merupakan kekeliruan protokoler kepresidenan dan penyimpangan dari konvensi ketatanegaraan. Apalagi jika Wakil Presiden justru ditempatkan sejajar dengan para Menko, kesalahan konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis. Mungkin ada yang mengatakan, itu hanya soal kursi, jangan dibesar-besarkan. Keliru. Bernegara mempunyai aturan main, bernegara mempunyai hukum, bernegara mempunyai konstitusi. Seorang presiden mengucapkan sumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Sumpah itu bukan rangkaian kata tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot moral, bobot hukum, dan bobot sakral konstitusional. Kecuali Bapak Presiden memang sedang mengirimkan pesan politik tertentu dengan menurunkan posisi duduk Wakil Presiden Gibran menjadi sejajar dengan para Menko. Sebagai tindakan protokoler konstitusional tidak tepat, tetapi sebagai simbol politik dan penilaian moral, terus terang saja saya sangat setuju. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Sebab sejak awal pencalonannya sebagai Wapres telah menimbulkan persoalan konstitusional yang sangat serius. Bagi saya, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan saya, terdapat berbagai alasan pemakzulan yang layak dilaksanakan secara konstitusional, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, dugaan kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Tentu semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan politik konstitusional di MPR. Detailnya akan saya sampaikan dalam surat berikutnya. Namun, satu hal penting, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Konstitusi memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mengusulkan 2 calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Artinya, Republik masih mempunyai jalan konstitusional untuk memperoleh Wakil Presiden baru yang lebih kompeten, lebih berwibawa, lebih mampu membantu Presiden menyelamatkan negara. Ada baiknya Indonesia mempunyai Wakil Presiden baru sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik ini masih mempunyai harapan, paling tidak sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun seorang rekan saya, Profesor Hukum Tata Negara, pernah mengingatkan, jangan terlalu berharap dan percaya kepada Prabowo. Sebab katanya berharap dan percaya secara berlebihan kepada Prabowo bisa berarti menyekutukan Tuhan. Dan itu artinya syirik, haram hukumnya. Sekian dahulu Bapak Presiden, sampai berjumpa dalam surat kami
Baik. Jadi narasi Denny Indrayana meminta Presiden Prabowo untuk memecat Gibran ya, ternyata sempat viral di sosial media dan membuat Termul marah sama Denny Indrayana sampai membongkar ada dugaan korupsi di saat dia menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY. Loh, siapa ini? Ini siapa ini? Oh, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu ya, di eranya PSBY itu ya. Oh, yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi payment gateway ya. Oh iya. Sudah 10 tahun berlalu kasusnya belum juga berlanjut ya. Oh iya. Oh. Dan sekarang deket sama orang ini ya. Oh iya. Karena di kabrik yang lebih monumental, ya Gibran diturunkan. Gibran saja. Gibran saja. Aku ngomongnya pelan, yang Gibran. Karena itu juga psikologi publik ingin begitu. Kenapa harus pelan dengan Gibran? Suara gue pelan, maksud gue keras itu. Apa susahnya menurunkan Gibran? Ya gampang aja kan, Ya. nggak ada susahnya. Kan semua kekuatan ada di belakang Prabowo. Ya karena itu momentumnya pasti akan dicari itu, supaya terlihat rapi itu penurunannya. Tuh. Kalau buat saya gampang, Gibran begini deh, udahlah mundur aja, kasihan bapakmu kira-kira gitu. Tapi kan orang di sekitar Gibran kehabisan amplop kalau Gibran mundur. Baser-baser itu yang setiap hari nongkrong, mesti dikeluarin uang kan. Jadi kedunguan ini sebetulnya yang membuat kita nggak bisa keluar dengan ide yang brilian itu. Tapi apa sih kekuatan politik di belakang Gibran ini? Uang lah. Kalau kekuatan intelektual kan pasti nggak mungkin kan. Iya. Ya ada aja beberapa intelektual kacangan ada di situ kan. Tetapi uang itu jadi pengetahuan banyak orang. Jadi diam-diam orang merasa oke kalau Gibran datang ya pasti ada uang. Siapa yang bilang begitu? Ya basar-basarnya bilang begitu. Dan dicoba di mahasiswa tuh, walaupun gak ada yang ngaku bahwa itu dari Gibran. Tapi persepsi udah muncul kan, begitu cara mainnya tuh. Sekarang bagaimana bantahnya tuh? Harusnya kan merespon kritik ya dengan dijawab aja, tidak usah pakai tandingan yang lain gitu. Kenapa begitu? Itu yang paling gampang lah kan. Paling gampang dan bisa kayak uang. Ya itu, jadi kalau komunikator istana nggak mampu, nah dia kumpulin buzzer kan. Dia kumpulin demo tandingan. Tapi kan terbaca, mudah sekali terbaca. Jadi konyol sebetulnya kan. Nah makanya. Mestinya presiden gamparin mereka itu. Rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Kompetensi atau intelektualitasnya Gibran ini sangat-sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Itu kita bisa lihat dari mulai kampanye sampai dia menjabat sekarang. Saya ingat apa yang dikatakan oleh mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno. Wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden. Karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini. Ya kalau saya katakan ini pelangak pelongo, nggak pantas jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya ini. Kami melihatnya dari situ. Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol. Dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini. Dan ini berbahaya kalau presiden sampai berhalangan. Karena bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa saja para pengkhianat yang ada di dalam negeri ini. Mungkin juga orang asing. Mau jadi apa Republik Indonesia ini? Jangan sampai Gibran naik. Itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak. Ini tanggal 11 nanti akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami gugat secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Saya ketemu dengan Jimli, Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu. Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, rakyat Indonesia berjumlah 280 juta. Dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya, kekayaan negara kita yang diambil oleh
negara-negara asing, mendiamkan itu. Masuknya negara asing ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, sebetulnya ijazah Jokowi ini kalau berhasil dibongkar, utang itu milik dia, bukan utang milik rakyat. Oh, kalau ijazah Jokowi ini kita berandai-andai ya, ternyata itu tidak asli, kan berarti menurut Prof. Yussi, legitimasi beliau sebagai presiden hilang. Ya. Sehingga semua keputusan, termasuk utang negara, tidak lagi menjadi kewajiban negara. Betul. Kewajiban pribadi. Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya, dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo, tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu Pak Jokowi pernah di depan saya marah, gitu kan. Jadi tahu persis. Ketika dia menjadi presiden dan saya menjadi ketua komisi yudisial, dalam kesadaran semesta Jawa itu, ketenangan itu cara untuk menyerap lah, kurang menyerap kekuasaan gitu. Cara untuk menyerap kekuasaan dan memberikan simbol gitu, bahwa dia bisa menangani keadaan gitu. Saya bisa pastikan otoriter, sehingga ketika dalam perkembangannya Pak Jokowi pelan-pelan gitu mengalami proses melakukan proses pemusatan kekuasaan, bagi saya tidak terlalu kaget. Dia harus menunjukkan kemampuan untuk mengkonsentrasikan kekuasaan itu dengan ketenangan. Kalau dalam istilah Solo itu ada namanya gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu merendah sambil memukul gitu. Oh. Saya pernah bicara dengan seorang Pemred, ya, Pemred Solo Pos, Pak Dani Suud, singkat saya namanya. Dalam satu waktu dia dipanggil oleh Jokowi, kemudian Jokowi ini memberikan semacam kritik lah, gitu, atau keberatan gitu. Pak Dani ini bilang, ya saya berpegang pada jurnalisme. 2 minggu setelah itu dipecat. Dalam satu kesempatan ada seorang jenderal gitu, pejabat penting lah di Republik ini. Pak Idul, kira-kira kejawennya Pak Jokowi atau gurunya siapa? Belakangan ya, saya ada seorang paranormal lah ya, yang biasa menguliti dunia mistik gitu di Solo gitu, dan sangat terkenal ya, terkenal lah. Saya ketemu dia ada di lingkungan istana. Orang yang sama ya, dulu menyokong Jokowi, juga boleh dikata aktor utama dari Gibran. Siapa orang ini? Mungkin Anda bisa cari ketua KPU ya, yang sangat berperan gitu. Ketua KPU Solo yang sangat berperan. Jadi, dan dia menjadi tokoh sentral juga. Dugaan ijazah palsu yang kemudian diduga atau dituduhkan sebagai kebohongan dalam pemberian dokumen itu ranahnya pidana. Tuduhan bahwa orang itu sudah dianggap mencemarkan nama baik atau memfitnah atau menyebabkan menyiarkan berita bohong tetapi tentang sesuatu yang kemudian menyudutkan orang lain, itu bisa tidak dihukum meskipun dia salah kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum. Apakah konstitusi kita memungkinkan ruang atau jalan untuk melakukan pemaksulan wakil presiden? Usul pemaksulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa. Balik ke kasus Wapres Gibran, sungguh pun di atas kertas ini sulit dan mekanismenya panjang dan secara politik hitung-hitungannya juga hampir tidak mungkin. Tapi kalau kondisi sosial politik ketika itu dan rakyat menginginkan, bisa saja itu terjadi seperti kasus sampai. Bisa saja, bisa saja. Misalnya Pak Prabowo membuat aliansi politik baru, gampang kok bagi presiden. Partai ini, saya begini, ikut semua pas. Korupsi adalah
kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar RUU perampasan aset bisa efektif mengembalikan aset negara tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Kagak habis pikir gua sama nih bocah. Gini Bran, lu itu wakil presiden, pejabat tinggi negara di lembaga eksekutif, bukan influencer sosmed yang bikin konten pansos. Lu udah ngapain aja untuk mempercepat proses RUU perampasan aset? Koalisi lu itu Kimples yang menguasai 83% suara di DPR. Lu udah ngobrol-ngobrol belum sama ketum-ketum partai koalisi pendukung lu itu? Kalau udah, hasilnya apaan? Tampilin itu ke publik sampai mana progresnya. Kalau belum, nggak usah bacot. Eksekutif itu harusan eksekusi, bukan bacot di konten buat pansos. Apa lo? Dari sisi Gibran sendiri, dengan posisi duduk yang seperti ini, apakah itu cukup memberikan dampak yang positif lah terhadap karena politik kan diferensiasi. Gitu. Iya betul. Artinya dengan dia tidak lagi di bawah kalau berjalan di belakangnya presiden segala macam, ini langsung berhadapan-hadapan. Apa dari yang bisa didapat oleh seorang Gibran? Ya, saya kira gini ya, perubahan tata letak duduk wakil presiden ini itu jelas-jelas merupakan pesan simbol politik yang dilakukan istana, ya kan? Ya, dalam politik protokol dan juga posisi duduk sering dipandang sebagai sebuah bentuk komunikasi nonverbal ya, yang dapat mencerminkan hubungan kekuasaan, prioritas dan juga peran masing-masing pejabat. Karena itu perubahan posisi tempat duduk dibandingkan sidang-sidang sebelumnya bisa dianggap wajar kalau memunculkan spekulasi-spekulasi. Ya seperti saya bilang, bisa saja juga ini sebagai playing victim yang dilakukan oleh orang Jokowi yang masih bercokol di istana untuk menempatkan Gibran sejajar dengan menteri supaya kesannya terzolimi itu. Kan ada juga yang kemudian bisa menyimpulkan ini ada sebuah keretakan hubungan relasi presiden dengan wapres dan simbolnya posisi tempat duduk itu masuk akal juga, nggak bisa disalahkan. Politik itu kan bukan salah benar, tapi ilmu politik adalah analisisnya, dan ini juga simbol yang memang penting di dalam politik, tapi juga harus dibaca indikator lainnya, Bung Indra. Apa itu pembagian tugasnya gimana? Tidak ada loh penjelasan pembagian tugas buat wapres itu apa sampai sekarang menjelang 2 tahun. Koordinasi pemerintahnya apa? Misalnya dulu kan ada wapres bidang waskap, pengawasan melekat, era Sudarmono, era Trisutrisno misalnya. Kalau era SBY ekonomi itu JK misalnya, karena memang dia piawai di bidang itu. Juga koordinasi, juga pernyataan resmi para pejabat misalnya. Sekarang kalau wapres mau manggil para menteri, kan harus lapor seknek dulu. Harus lapor seknek. Artinya dikunci juga oleh seknek. Lo mau rapat apa? Tentang apa? Nah, kan kira-kira seperti gitu. Jadi isu ini bisa menjadi besar karena situasi politik saat ini memang sedang dipengaruhi oleh berbagai spekulasi mengenai relasi Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini dalam dinamika politik pasca 2 tahun nanti seperti apa menjelang pemilu. Karena biasanya 2,5 tahun pemerintahan, partai-partai politik itu, orang-orang partai politik sudah membuka ruang untuk lompat. Nah, ini sehingga menurut saya loyalitasnya menjadi dipertanyakan. Kira-kira begitu. Kalau misalnya dia bilang, kami ternyata dari pemerintahan ini susah mendapatkan uang, padahal partai politik, roda partai itu harus bergulir, harus pakai uang.
Nah bisa jadi kemudian udahlah kalau gitu kami oposisi aja supaya bisa nyari uang tempat lain tidak diawasi. Ya kan kami bukan pejabat. Nah kira-kira seperti itu masuk akal juga Bung Indra. Deklarasi Purnawirawan. 1. Mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan dekret Presiden kembali ke Undang Dasar 1945 asli. 2. Mendesak DPR segera mengambil langkah-langkah konstitusional pemaksulan Gibran Rakabuming Raka karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 miring PUU Des 21 tahun 2023 catat secara konstitusional. 3. Hentikan politisasi penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, dan kembalikan independensi KPK. 4. Hentikan MBG, ciptakan lapangan kerja, dan menjamin pendidikan gratis untuk rakyat yang tidak mampu sampai jenjang perguruan tinggi. 5. Demi untuk kepentingan rakyat, Presiden harus segera memberantas oligarki dan kroni-kroninya yang telah menguasai kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. 6. Bersama rakyat, para purnawirawan akan mempersiapkan kekuatan untuk merebut dan menduduki Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat karena tidak lagi berpihak kepada rakyat. Bandung 18 Juni 2026. 1. Farul Rosi, Jenderal TNI Purnawirawan. 2. Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan. 3. Hanafi Asnan, Marsikal TNI Purnawirawan. 4. Slamet Sulianto, Laksamana TNI Purnawirawan. 5. Tejo Edi Pudianto, Laksamana TNI Purnawirawan. Dari FPBI 1. Sugeng Waras Kolonel Purnawirawan, Ketua Umum FPBI. 2. Asahar Sarah SH MH, Kolonel Purnawirawan, Sekretaris Umum FPBI. 3. Widiarto Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Ketua DPD FPBI Jawa Timur. 4. S. Wahyudi Purnawirawan, Ketua DPD FPBI Kalimantan Timur. 5. Dr. Andes Rolando Mangatas Nainggolan, SE, MSI, ME, Kolonel Purnawirawan, Ketua DPD FPBI Kalimantan Barat. 6. Susanto SIP Mayor Purnawirawan, Ketua DPD FPBI Jawa Barat. Selesai. Ikuti saya. Purnawirawan bersama rakyat. Bersatu. Purnawirawan bersama rakyat. Bersatu. Berjuang. Berdaulat. Merdeka. Allahu Akbar.